Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini bercermin pada penderitaan Yesus. Ada satu kata yang sangat menarik, satu ungkapan yang berkata seperti ini: belajar dari pengalaman. Perkataan ungkapan ini tidak salah, sangat bagus, sangat baik, tetapi sangat sempurna, sangat baik, sangat luar biasa kalau kita sebagai orang percaya bercermin, berkaca pada penderitaan Yesus. Saudaraku, luar biasa makna yang terkandung dalam bercermin pada penderitaan Yesus. Karena ini ada satu hal yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai orang percaya akan bercermin, akan berkaca kepada penderitaan Yesus. Apalagi di bulan-bulan ini, kita sementara masuk di minggu-minggu Advent, akan menantikan bagaimana Jumat Agung Yesus Kristus sudah mati bagi dosa kita. Kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan orang percaya. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan hari ini kita akan melihat lebih dalam, melihat sejauh apa maksud firman Tuhan bercermin pada penderitaan Yesus. Saudaraku, saya rindu kita akan membuka ayat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat 4. Saya akan baca, saudara juga di rumah bisa membaca, kita bisa memperhatikan bersama. Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 3 dan ayat 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, sebagai orang percaya sangat penting sekali kita bercermin kepada penderitaan Yesus. Karena apa? Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Amin. Hidup di dunia ini, hidup di bumi ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan hidup tidak akan pernah lepas. Hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Amin. Dari yang namanya beban berat. Dari yang namanya, saudaraku, keluh kesah. Banyak macam. Pergumulan demi pergumulan. Beban yang satu dan beban yang lain akan terus dihadapi. Bukan hanya orang percaya, tapi banyak manusia. Bahkan semua orang yang ada di kolong langit ini punya masalah tersendiri. Tetapi saya percaya masalah itu, apalagi kita orang percaya, kita harus punya keyakinan. Tidak selamanya Tuhan mengizinkan kita ada di dalam masalah-masalah hidup. Berada di dalam penderitaan-penderitaan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi akan ada waktunya Tuhan akan melepaskan kita, menolong kita dari segala penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Sebab itu, mengapa kita harus berkaca? Amin. Harus melihat dengan baik-baik, harus bercermin baik-baik kepada penderitaan Yesus. Karena apa? Saya sudah katakan tadi, kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Hari ini penderitaan selesai, penderitaan pergumulan yang satu. Bulan depan pasti ada pergumulan lagi yang akan diperhadapkan dengan kehidupan kita. Namanya kita hidup di dunia. Tetapi ketika kita belajar
belajar, berkaca, bercermin kepada penderitaan Yesus, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar imannya iman yang teguh di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita benar-benar melihat penderitaan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak kali orang berkata, Tuhan, penderitaan saya terlalu berat. Tuhan, beban saya terlalu berat. Apa yang saya alami ini terlalu menyiksa. Saudaraku ingat, Yesus lebih dulu mengalami penderitaan, penyiksaan yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengalami penderitaan, yang mengalami penyiksaan seperti yang Yesus Kristus sudah alami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bercermin kepada penderitaan Kristus, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam masalah, kita akan berkata, penderitaan saya ini kecil. Yesus yang saya sembah lebih besar dari penderitaan saya. Karena apa? Yesus lebih dulu mengalami penderitaan. Yesus tahu persis. Yesus merasakan dengan persis bagaimana yang dikatakan penderitaan dan pergumulan dan masalah. Sebab itu ketika kita ada dalam masalah, percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita dari masalah kita. Percayalah bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang paling mengerti akan penderitaan kita. Karena apa? Yesus sudah lebih dahulu mengalami hal itu. Jangan kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita berpikir kita punya penderitaan ini yang paling berat dari penderitaan orang-orang lain. Saudaraku, kalau kita benar-benar mengingat bagaimana, merenungkan bagaimana Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak gampang putus asa. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan luaskan kita ada di dalam penderitaan. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Sebab itu ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat pokok tadi ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu. Saudara bayangkan, Alkitab mencatat, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ternyata ini maksud Tuhan. Mengapa kita harus ingat betapa berat Yesus sudah pikul segala dosa kita. Ternyata ini maksud firman Tuhan. Mengapa kita harus bercermin kepada penderitaan Kristus, supaya kita jangan lemah dan jangan putus asa. Amin. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Supaya kita jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa ketika kita ada di dalam penderitaan. Ketika kita ada di dalam masalah, jangan menjadi lemah, jangan putus asa. Karena apa? Kita pandang kepada Yesus. Kita bercermin kepada Yesus. Yesus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan yang sehebat itu, kata firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, ingatlah selalu akan Dia. Ini yang dimaksudkan dengan arti kata bercermin kepada penderitaan Kristus. Saudaraku, kalau kami mengalami bagaimana hidup, saudaraku, pernah kami mengalami yang namanya tidak ada apa-apa. Tuhan izinkan kami sudah tidak ada apa-apa lagi. Kami ingat, Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu menderita. Engkau sudah lebih dahulu mengalami kesusahan, penganiayaan, dihina, difitnah. Engkau sudah mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa. Jadi kalau kami di pastori cuma tidak ada makanan, itu kecil. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan putus asa.
Saudaraku, Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya tidak ada sama sekali apa-apa. Anak saya berkata, "Mak, sebentar mau makan apa?" Ya, saya bilang, "Apa adanya." Suami berkata, "Sebentar siang mau makan apa?" Saya bilang, "Di samping gereja itu ada kami tanam sayur. Sayur ciri khas kami sudah terbiasa dari kampung, sayur gedi. Jadi petik saja sayur gedi, lalu rebus, itu yang dimakan." Kami alami situasi yang namanya pergumulan, yaitu tidak ada sesuatu yang bisa kami masak di pastori. Artinya kekurangan. Tetapi ketika kami bercermin kepada penderitaan Yesus, kekurangan kami membuat kami justru menghayati, merenungkan bagaimana Yesus sudah lebih dahulu mengalami penganiayaan, penyiksaan. Jadi kalau cuma hal makan minum yang tidak ada, apalagi kami hamba Tuhan, harus diuji mental kami. Apalagi kami hamba Tuhan, harus ada ucapan syukur dalam segala keadaan, bukan hanya dalam keadaan senang, dalam keadaan pergumulan tidak ada apa-apa, kami harus mengucap syukur. Dan ini yang firman Tuhan katakan, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu lemah dan putus asa." Saudaraku, intinya bagaimana kita akan kuat menghadapi masalah, bagaimana kita akan menjadi orang Kristen yang tetap kuat menghadapi penderitaan, yaitu apa? Bercermin kepada penderitaan Yesus. Ingat, Yesus sudah lebih dahulu menderita. Ingat, Yesus sudah mengorbankan seluruh yang ada dalam dirinya, mati, disiksa, ditombak, dipakaikan mahkota duri. Betapa hebatnya penyiksaan yang Yesus alami untuk saya dan saudara. Jadi kalau saudara cuma pergumulan yang seperti saya katakan tadi, seperti yang kami alami, cuma karena tidak ada makanan, itu tidak membuat kami lemah. Itu tidak membuat kami putus asa. Karena kami percaya Tuhan, ada waktunya Engkau akan memberkati kami. Ada waktunya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami berkekurangan, kami cuma makan daun gedi, sayur gedi yang direbus, kami belajar mengucap syukur. Kami belajar tidak berputus asa. Kami mau belajar tidak menjadi lemah dengan keadaan yang Tuhan luaskan kami alami. Saudaraku, mari kita bercermin kepada penderitaan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia berkata, "Saya banyak masalah. Saya melayani Tuhan justru masalah banyak sekali. Justru tambah masalah." Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia tidak bercermin kepada penderitaan Kristus. Dia menganggap bahwa penderitaannya itu sudah yang paling besar. Saudaraku, Yesus mengalami penderitaan yang sehebat itu, kata firman Tuhan. Penderitaan yang seluar biasa yang Yesus sudah alami. Sebab itu kalau kita menderita, percayalah, Yesus sangat mengerti penderitaanmu. Kalau hari ini engkau mengalami dihina, difitnah, dijelek-jelekan, Yesus sudah mengalami hal itu. Dan saya percaya Yesus sangat mengerti keadaanmu. Yesus sangat mengerti bebanmu. Jangan putus asa, jangan lemah. Ingat, Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Yesus sudah lebih dahulu mengalami penyiksaan, kesusahan, penderitaan. Saudaraku, sebelum Yesus disalibkan, Yesus itu ibaratnya seperti bola. Saudaraku tahu bola, itu ditendang ke kiri, ditendang ke kanan, ditendang ke depan, ditendang ke belakang. Yesus sudah alami hal itu. Dia ditendang ke Mahkamah Agung, saudaraku. Dia dibawa ke Pilatus, saudaraku.
seperti bola yang digiring kemana-mana, saudaraku. Betapa penyiksaan yang luar biasa Yesus alami. Kalau hari ini engkau mengalami ketidakadilan, engkau diperlakukan dengan tidak adil, saudaraku. Engkau digiring ke sana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Pandang Yesus, bercerminlah kepada penderitaan Yesus. Bahwa saya percaya Yesus sangat paham, Yesus sangat mengerti keadaan yang engkau alami hari-hari ini. Yesus sangat mengerti. Saudaraku, kami alami, saudaraku. Kami banyak kali mengalami pergumulan di dalam pelayanan. Tetapi hati kami tetap berkata, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menjadi lemah. Walaupun ada banyak kali iblis membisikkan di hati kami. Iblis membisikkan di pikiran kami. Melemahkan iman kami. Lihat, kamu melayani Tuhan, hidupmu begini. Lihat, kamu melayani Tuhan, kamu menghadapi kekurangan. Lihat, kamu melayani Tuhan, kamu mengalami sakit penyakit. Banyak kali iblis mau melemahkan iman kita dengan cara yang seperti itu. Katanya melayani Tuhan enak-enak. Coba lihat keadaanmu. Sekarang kamu melayani Tuhan. Sekarang kamu lebih setia kepada Yesus. Tetapi pergumulanmu banyak. Iblis mulai berbisik seperti itu di telinga kita. Dan kita sebagai orang percaya harus sadar. Kita harus lawan dalam nama Yesus. Saya percaya Yesus yang saya sembah, Yesus yang sangat mengerti pergumulan saya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ayat 4 berkata, saudaraku, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, artinya apa? Penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah penderitaan-penderitaan yang biasa. Itu kata firman Tuhan. Alkitab bilang, dalam pergumulan kamu belum sampai mencucurkan darah seperti yang Yesus sudah alami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah penderitaan-penderitaan kecil yang tidak melebihi kekuatan kita. Alkitab berkata, Alkitab menjadi jaminan. Sebab ketika kamu dicobai, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Asalkan kita mencari Tuhan. Asalkan kita berseru kepada Tuhan. Asalkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Masalah penderitaan yang kita alami bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tetapi membuat kita bangga menjadi orang percaya. Bahwa apa? Kita merenungkan. Ternyata Yesus yang saya sembah sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Yesus sudah lebih dahulu, saudaraku, mengalami segala pergumulan yang berat. Kalau hari ini kita mengalami, saudaraku, kesakitan, kita percaya oleh darah Yesus kita mengalami kesembuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Amin. Mengapa kita tidak boleh berputus asa di tengah-tengah penderitaan kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, saudaraku. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi tebusan untuk segala dosa-dosa kita. Jangan pernah berkecil hati ketika kita mengalami penderitaan. Berkaca, bercermin kepada penderitaan Yesus. Penderitaan kita kecil, saudaraku. Penderitaan kita itu hanya di ujung kuku. Walaupun kita berkata, Tuhan, penderitaan saya besar. Suami saya meninggalkan saya, dia selingkuh dengan orang lain. Usaha saya bangkrut, Tuhan. Besar sekali penderitaan saya.
Tetapi saya percaya Tuhan ada di setiap penderitaan kita. Tuhan maha mengerti di setiap pergumulan yang kita alami. Bahkan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan tahu masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita berkata usaha kita drop, pekerjaan kita hancur. Tetapi saya percaya asalkan kita tidak menjadi lemah, asalkan kita tidak putus asa, asalkan kita tetap memandang kepada Kristus, jalan keluar, campur tangan Allah akan menjadi bagian kita. Belajar ingat pengorbanan Tuhan. Belajar ingat penderitaan Yesus yang Yesus sudah alami, yang Yesus sudah lalui, saudaraku, tidak gampang. Yesus sudah rela, saudaraku, mengalami segala kehinaan. Dia diludahi, saudaraku. Apakah ada di antara kita yang tidak marah ketika orang meludahi di muka kita, di wajah kita? Oh, pastinya daging kita ini berontak. Kalau ada orang yang menghina kita sampai meludahi wajah kita, saudaraku, pasti kita akan naik darah, naik pitam. Kamu berani-berani ya ludah sama pipi saya. Saudaraku, tidak gampang apa yang Yesus alami. Dia diludahi, saudaraku. Dia dipukul, saudaraku, dalam segala pergumulan kita. Apakah kita sudah pernah mengalami bagaimana itu? Seperti yang Yesus alami. Dia dipukul dengan cambuk yang ada mata besi. Yang ketika cambuk itu melekat dalam tubuh Yesus, kena di tubuh Yesus, daging-daging Yesus itu harus tertarik, harus tercabut oleh karena cambukan Romawi, saudaraku. Tentara Romawi yang tidak gampang, yang Yesus sudah alami. Kadangkala hidup kita harus dibentuk Tuhan dengan pergumulan. Tetapi mari kita melihat penderitaan Yesus sebagai satu pengharapan kita. Orang percaya ketika ada di dalam masalah yang berat, ketika ada di dalam penderitaan yang berat, ada di dalam pergumulan yang besar, kalau kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang bangga punya Yesus yang luar biasa, yang rela mengorbankan segala-galanya demi saya dan saudara. Jadi kalau cuma pergumulan kecil, jangan kita menjadi orang Kristen yang cengeng, saudaraku. Masalah sedikit, kita sudah seperti orang yang tidak berdaya. Seperti orang yang kehilangan pengharapan. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, apa-apa cengeng, saudaraku. Jadilah orang Kristen yang kuat, yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita bercermin kepada penderitaan Yesus, kita selalu merenungkan kematian Yesus di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang Kristen yang punya pengharapan. Amin. Kita tidak akan gampang mengeluh, kita tidak akan gampang cengeng-cengeng, saudaraku. Artinya menjadi orang Kristen yang lembek, cengeng, cuma masalah kecil, aduh Tuhan, gak apa-apalah kita memanggil Tuhan. Tetapi jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi dengan iman yang teguh, saudaraku. Yesus Kristus sudah alami hal itu. Yesus Kristus Tuhan kita sudah rela disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan diriku. Betapa ku mengasihimu lebih dari segalanya, Yesus. Saudaraku, kita harus belajar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus selalu membawa kematian Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Kita selalu merenungkan, kita selalu menghayati, terima kasih Tuhan. Ternyata penderitaan yang saya alami itu adalah penderitaan yang kecil, tidak sebanding dengan penderitaan yang kau alami. Orang Kristen cuma masalah kecil sudah tidak mau beribadah. Banyak yang seperti itu. Orang percaya cuma karena baju cucian menumpuk,
Cuma karena rumah belum diberes-beresin, masih kotor. Tidak beribadah. Karena apa? Mau cuci baju dulu. Mau bersih-bersihkan rumah. Saudaraku, betapa kita menghina Tuhan. Hanya karena hal yang seperti itu. Hanya karena kita mau cuci baju. Hanya karena kita mau bersih-bersihkan rumah. Sampai kita rela tidak datang beribadah. Betapa kita menghina Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, ingatlah selalu akan Dia, kata firman Tuhan. Saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 11. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, ayat firman Tuhan ini dibacakan oleh pendeta yang memimpin perjamuan kudus. Mengapa ayat ini harus dibacakan? Berarti ayat ini sangat penting bagi orang percaya. Amin. Berarti ayat tentang perjamuan kudus ini, ketika kita memegang roti dan cawan, waktu kita mengikuti perjamuan kudus, berarti ayat firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Saya rindu kita baca saat ini 1 Korintus 11. Saya baca saudaraku ayat yang ke 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan setelah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini, ayat yang paling terakhir, menjadi peringatan akan aku. Jadi saudaraku, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Supaya menjadi peringatan bagi kematian Tuhan. Artinya apa? Supaya kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kudus yang saudara lakukan di gereja saudara masing-masing, saudara belajar menghayati betapa besarnya pengorbanan Yesus yang Yesus berikan atas hidup kita. Betapa besarnya, luar biasanya yang Yesus sudah alami demi saya, demi saudara. Jadi jadilah orang Kristen yang kuat. Alkitab bilang jangan putus asa ketika kita ada dalam penderitaan. Ketika kita ada dalam beban hidup, jangan putus asa dong. Yesus saja sudah rela mengalami kehinaan, saudaraku. Rela mengalami disiksa. Kita walaupun menderita, tetapi tidak sampai di yang namanya disiksa. Kalau mungkin di negara-negara di luar Indonesia sana, ada beberapa negara yang memang orang kalau mau mengikuti Yesus, mereka disiksa, mereka dipenggal, ada yang dibakar hidup-hidup, saudaraku. Karena apa? Karena mereka mau mengasihi Tuhan. Karena mereka saudaraku, percaya Yesus, mengiring Yesus. Sampai-sampai mereka harus mati martir, disiksa, dipenggal, dibakar hidup-hidup. Karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka mengikuti Yesus. Tetapi saya percaya kita yang ada di Indonesia ini, kita tidak seperti yang saya katakan tadi, mengalami penyiksaan. Sebab itu kalau kita menghadapi penderitaan di hari-hari ini, mari kita tetap kuat. Penderitaan boleh datang, kita berkata, puji Tuhan. Pergumulan boleh datang, kita berkata, terima kasih Tuhan. Masalah boleh datang, kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena apa? Kita memandang kepada salib Kristus. Kita memandang kepada pengorbanan Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita lebih dulu mengalami hal itu. Sebab itu dalam perjamuan kudus tadi dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 26, sebab setiap kali kamu, ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Alkitab mengatakan berulang kali. Artinya
mengingat kematian Tuhan itu penting. Orang bagaimana dia akan kuat di dalam Tuhan ketika dia mengalami masalah, yaitu ketika kita mengingat bagaimana kematian Tuhan untuk dosa-dosa kita. Saudaraku, ketika kami mengalami kesusahan hidup, penderitaan hidup di dalam melayani Tuhan, saudaraku, tidak seenak-enak yang orang pikirkan. Ada saat-saatnya kami harus berada di dalam penderitaan yang besar, tekanan yang berat. Tetapi ketika kami merenungkan bahwa saudaraku, kasih Yesus itu lebih besar daripada pergumulan yang kami alami. Pergumulan yang kami alami itu kecil dibandingkan dengan apa yang Yesus alami, saudaraku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Saudaraku, kalau Tuhan tidak berkorban untuk kita, kita tidak akan selamat. Jadi saya rindu sekali kalau kita semua menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen yang tidak gampang meninggalkan Tuhan. Judul Alkitab di dalam kitab Ibrani 12 yang kita baca tadi, nasihat supaya bertekun dalam iman. Mengapa orang tidak bertekun dalam imannya kepada Tuhan? Alias kesetiaannya macet-macet, kesetiaannya pasang surut seperti air laut. Karena apa? Karena diuji lewat masalah, diuji lewat penderitaan. Ketika penderitaan datang, dia tidak bertekun lagi cari Tuhan. Karena apa? Dia berpikir, ya gak ada guna, tidak ada gunanya saya mencari Tuhan. Toh masalah saya sampai hari ini belum ada jalan keluarnya. Tidak ada guna saya beribadah. Tidak ada guna saya berdoa. Lihat, pergumulan saya semakin berat. Sebab itu judul firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita memerlukan ketekunan di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus bertekun dalam iman sekalipun ada pergumulan yang harus kita lewati. Sekalipun ada tantangan demi tantangan yang harus kita alami. Mari kita bercermin kepada penderitaan Yesus. Kita ingat, Yesus lebih dulu menderita. Yesus sudah mengalami penderitaan yang hebat, penderitaan yang luar biasa, saudaraku. Kalau hari ini saya percaya penderitaan kita adalah penderitaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Ada lagu berkata, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin. Percayalah bahwa penderitaanmu, pergumulanmu, apa yang kita hadapi di hari-hari ini tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan lebih dulu mengalami hal itu. Dan Tuhan sangat paham, Tuhan sangat tahu seberapa susahnya hidup kita ini, seberapa beratnya penderitaan yang kita alami ini. Yesus Kristus yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita. Saudaraku, pandang kepada Yesus. Karena Yesus terlebih besar dari segala sesuatu yang kita alami, dari segala sesuatu yang kita gumuli di hari-hari ini. Ingat saudaraku, Yesus sudah pernah dihianati. Kalau engkau dihianati, Yesus sudah dihianati, saudaraku. Dia sudah dihianati oleh orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi kalau engkau mengalami hal ini, Yesus sudah alami. Dihianati oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang dibimbingnya, yang dikasihnya, orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, yaitu muridnya. Jadi kalau kita mengalami hal itu, kita dihianati oleh orang yang kita sayangi, ketahuilah Tuhan lebih dahulu mengalami hal itu. Dan Tuhan sangat tahu apa yang kau rasakan di hari-hari ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kata
katakan Yesus yang terlebih besar di dalam penderitaanmu, maka Roh Kudus akan menguatkan imanmu. Katakan Yesus yang terbesar di dalam rumah tanggaku, di dalam pekerjaanku, di dalam anak-anakku, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati itu semua. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kita tidak putus asa, kata firman Tuhan, dan kita tidak menjadi lemah. Karena apa? Kita pandang salib Kristus. Ku datang pada salib itu, ku terima cintanya Tuhanku. Amin. Kita terima cinta Tuhan yang besar ketika kita datang kepada salib Kristus, ketika kita mencari Tuhan, bangun doa dengan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan, supaya hidup kita selalu berkemenangan. Walaupun ada begitu banyak lika-liku kehidupan yang kita alami, tetapi selalu berkemenangan di dalam Tuhan, karena kita datang kepada salib Kristus. Kita percaya pengorbanan Tuhan yang menjadikan kita berarti di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, Engkau rela disiksa, Engkau rela dihianati, Engkau rela dipakaikan mahkota duri. Penganiayaan yang hebat Engkau alami untuk segala dosa-dosa kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, ketika kami mengalami masalah hidup, pergumulan hidup, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi lemah. Karena Tuhan sangat mengerti apa yang kami alami. Karena Tuhan lebih dahulu mengalami penderitaan yang hebat dan luar biasa itu, demi menebus segala dosa kami. Terpujilah namamu Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai, sampai habis, Tuhan berkati. Bahkan yang sudah like, yang sudah share, yang sudah subscribe, Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.